segera mulai ya. Kan tampil di jam 5 pada saat dia khotbah. Jadi Edi itu kita perlukan cuma khotbahnya doang, lainnya kita nggak perluin dia sebetulnya. Oh gitu. Iya, karena dia ada baptisan kata dia. Gara-gara dia kita bisa Zoom kayak gini ya. Ya, Edwin Samiaji sama Edi Nurhan punya gawe ini. Oke, sekarang kita akan segera mulai. Kalau seberapa kita ada, sayangnya rekan-rekan dari Cenli belum muncul, tapi enggak apa-apa. Kalau kita enggak majukan gini, kita enggak start, kita enggak bisa segera dapat hasilnya ini. Ya. Ayu sudah siap? Sudah bisa mulai yuk. Saya cuma tunggu komando yuk. Udah Om. Kalau sudah siap, kita akan segera mulai ya. Dan lagu buka akan pianisnya adalah Jaden, anak dari Rima. Bila laut kehidupanmu bergelombang. Lagu Sion, edisi lengkap 292. Kita mulai. Tuh lihat tuh, siapa yang main piano? Apakah Saudara Heri sudah ada di tempat? Belum Belum bisa dilihat ya, Heri? Kalau tidak ada Saudara Heri belum hadir, kami minta kesediaan Saudara Hengkisi untuk doa buka Heng. Kami persilakan Hengkisi. Baik, sama-sama kita tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pencipta langit dan bumi. Kami datang pada sore hari Sabat ini berterima kasih karena seberapa yang ada kami datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kesempatan untuk bertatap muka satu dengan yang lain, juga kesempatan bagi kami untuk sharing, berbagi kisah, mendengarkan nasihat, tuntunan Tuhan melalui firman-Mu yang nanti akan dibagikan oleh Saudara Edi Nurhan. Kami boleh ditolong, dituntun untuk melihat bagaimana Tuhan sudah memimpin kami sebagai satu jemaat di masa yang lalu. Kami juga berdoa agar Tuhan membukakan mata kami untuk melihat tuntunan Tuhan bagi kami masa kini. Dan juga bagaimana Tuhan akan menuntun kami ke depan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan tuntunan Tuhan. Menolong kami, ya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, menolong kami untuk memahaminya.
Kami mau serahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji dan moto PA oleh Saudara Roni Wanta. Baik, kita akan memulai dengan membacakan tujuan pemuda Advent. Pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Moto pemuda Advent. Kasih Kristus mengajak kami. 50. Janji pemuda Advent. Tangan kanan diangkat ke atas, kita akan mengucapkan janji pemuda Advent. Oleh karena kasih kepada Yesus Kristus, saya berjanji. Sama-sama diucapkan ya. Oke. Karena kasih kepada Tuhan Yesus Yesus. itu di-unmute dulu. Nah, Di-unmute dulu ya. Ulangi. Karena kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kasih kepada Tuhan Yesus. Kasih kepada Tuhan Yesus. Saya berjanji. saya berjanji Saya berjanji Untuk turut aktif dalam pekerjaan. Untuk turut aktif dalam pekerjaan Perkumpulan Pemuda Advent. Perkumpulan Pemuda Advent. Melakukan apa yang dapat saya lakukan. Melakukan apa yang dapat saya lakukan Untuk membantu orang lain. Untuk membantu orang lain. Serta menyelesaikan pekerjaan Injil di seluruh dunia. Dan diturunkan kembali. Terima kasih kepada Saudara Roni Wanta. Sebagai lagu pujian yang pertama, kita akan mendengarkan lagu pujian. Mohon maaf kami karena ini adalah rekaman bergabung dengan tim Angkatan 78 dari UNAI. Tetapi yang ingin kami sajikan adalah di sini ada Angkatan UNAI, bukan itu yang kami akan pertontonkan. Yang kami ingin tampilkan adalah di sini ada pemuda masa lalu, ada Saudara Heri, Wibi, Johan dan Asang ya. Karena kami bergabung di sana, tidak sempat rekaman maka hanya ini yang bisa kami tampilkan. Kami persilakan host untuk menampilkan. Abaikan wajah-wajah yang lain. Perhatikan keempat wajah itu bersama Pendeta Glory. Sudah lama kita berpisah, masih banyak kenangan yang tersisa. Ada suka, ada duka, tawa canda menghiasi kehidupan kita. Sekarang kita bertemu walau hanya lewat nyanyian. Nyanyian kekuatan yang berisikan pengharapan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh rasakan penyertaan kasih-Mu bagi masing-masing kami. Di waktu yang lalu tak ada bayangan masa depan yang terlintas, tetapi Engkau berikan yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Kelak kita berjumpa di surga yang mulia. UNAI Angkatan 78 mempersembahkan terima kasih Tuhan. Masa yang terindah, masa kita belajar. Hari berganti hari, sungguh cepat berlalu. Kenangan indah kita bersama.
terkenang di hati. Biarlah bersama dalam jalan cerita, saling kuatkan hati, doa juga harapan, berbagi dalam suka dan sedih, merajut kasih terkenang di hati. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata bagiku. Terima kasih Tuhan atas berkat di hidupku. Bertemu sahabat dalam kasih Allah. Nanti kita jumpa di surga mulia. Nanti kita jumpa di surga mulia. Rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita di surga, tempat Yesus terindah. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Karena cinta kasih kita ada di dunia ini. Mengapa kita tak hidup dalam kasih? Di dalam Tuhan ada kasih yang tak terhingga. Mulutku akan sanggup mengungkapkannya. Sialah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga, jadi lagu surga. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata bagiku. Terima kasih Tuhan atas berkat di hidupku. Bertemu sahabat dalam kasih Allah. Nanti kita jumpa di surga mulia. Nanti kita jumpa di surga mulia. Nanti kita jumpa di surga mulia. Di surga. Amin. Amin. Om Johan masih di mute, Om. Om Johan masih Oke. nyanyi ya? Yang penting kita bertemu dengan 4 orang tadi, Wibi, Heri, Asang, sama saya menyanyi. Karena kita tidak bisa membentuk lagu, hanya itu yang dapat kami sajikan. Terima kasih. Dan kita akan masuk ke kuis sekarang ya, kuis. Nah, semua orang bisa ikut kuis ini. Saya akan bercerita 5 menit. Kemudian apa yang saya ceritakan akan diajukan dalam 10 pertanyaan. Siapkan handphone para ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semua ada hadiahnya nanti. Nah, yang akan saya bacakan adalah masa PA Tamrin 2 dan MT Harun 2. Kita mau lihat sejauh apa yang kita ingat. Clue-nya adalah saya akan bacakan nama itu. Kalau saya sebutkan 2 kali, artinya itu soal yang akan keluar. Paham? Misalkan ada nama Johan Tirta. Saya nanti mengulang Johan Tirta, itu artinya keluar. Jadi kalian mencatat. Karena 10 angka akan diacak.
Nah, metodenya kuisis, nanti akan dijelaskan oleh host. Oke, saya akan bacakan dulu ceritanya. Oke, 5 menit saya akan bercerita, mohon disimak baik-baik. Anak-anak juga boleh ikut, kalau mamanya bisa anaknya ikut juga nggak masalah. Orang tua juga boleh, semuanya diperkenankan. Pemuda Advent hari ini programnya kita untuk melihat kenangan 3 generasi pemuda Advent Cernih. Pada saat tahun 82 sampai 90 itu adalah generasi yang pertama, disebut Tamrin 2. Tahun 90 sampai 98 adalah MT Haryono 2. 98 sampai 2006 masih MT Haryono 2. 2006 sampai 2014, kemudian dilanjutkan 2014 sampai 2020 adalah generasi saat ini ya yang menonton. Jadi 3 generasi yang akan berperan, 2 generasi menonton. Jadi generasi keempat dan kelima. Oke, ini belum masuk dalam kuis. Nanti saya akan kasih kode. Karena adalah gabungan 3 generasi, maka dengan waktu hanya 2 jam, kita hanya bisa mengatur wajah-wajah dan foto-foto yang semaksimal mungkin. Mohon maaf apabila tidak bisa kita tampilkan semua, kami akan majukan dalam next kalau kami dapat slot lagi dari Pemuda Advent Cernih. Dan ini juga atas inisiasi dari Saudara Edwin Samiaji yang mengumpulkan dalam WA grup PA90, kemudian Edi Nurhan melempar isu ini dan kita bertemu 3 sahabat yang lalu untuk menentukan dan digong oleh generasi terbaru kita Erik Takaria yang membantu kita untuk diberikan tanggal 21 ya. Ini sejarahnya. Nah, kita mulai dengan bahan yang akan keluar di kuis. Perhatikan, kalau saya sebut 2 kali itu akan keluar. Saya akan bacakan narasinya. Pemuda Advent Jadul MT Haryono 2 dimulai di Pemuda Advent Tamrin 2 ya. Tahun 1957 sampai 1982 tidak ada Pemuda Advent waktu itu karena gereja ini hanya dihadiri oleh rata-rata orang tua dari etnis Hakka. Saya ulang, etnis Hakka. Salah satu bagian dari orang Chinese ya. Itu ada etnis namanya Hakka. Tahun 1982 sampai tahun 1990 PA Tamrin 2 klaster pertama itu ada Johan, Ana, Daud, Eeng, Ella, Sansan, Asang, Chauhu, disusul kemudian Nanang, Roni, Jefflin, kemudian Harry, Wibi, serta Stefanus menyusul, dan gembala yang bertugas pada waktu Pendeta Alumoa. Perkemahan pertama tahun 1984. Perkemahan pertama tahun 1984 di Sawangan. Dan yang kedua tahun 1986 di Pantai Anyar. Perkemahan yang kedua di Pantai Anyar. Dan lanjut pada tahun 87 di Warnasari, Sukabumi. Tahun 90 sampai tahun 98 PAMT2 masuk ke generasi yang kedua. Di situ yang aktif adalah Nanang, Edi, Yunkwang, Teli, Peter, Linda, Hengkisi, Warni, dan lain-lain. Ya, usia lebih muda dari saya. Dan gembala yang bertugas adalah Pendeta Glory Wangania. Pendeta yang bertugas Glory Wangania. Tahun 98 sampai 2006, PAMT2 masuk dalam generasi ketiga. Klaster yang ketiga. Ada Edwin Samiaji, Edwin Rentama, Bambang, Ria, Harlon, Nebaho, Tommy, Lina, Hani, Rima, Eni, Kispoluan, Michael, Jacob, dan lain-lain ya. Saya tidak bisa sebutkan karena begitu banyaknya. Dan pendeta yang sekarang mereka bertugas jadi pendeta adalah Kevin Tanba dan pendeta Doren Marbun. Dari generasi ini yang sekarang menjadi gembala, saya ulang, pendeta Kevin Tamba dan pendeta Doren Marbun. Dan pendeta yang bertugas adalah pendeta Henok Huta Barat, si Mare-Mare, dan pendeta Saitapi. Ya, oke. Tahun 2006 sampai 2014, PAMT2 menjadi klaster yang keempat. Generasi keempat, itu ada kelompok yang sekarang menonton, ada Daniel, ada Lucy, ya, Lucy istri Daniel ya, bukan Lucy Poluhan. Ada Edwin, ini juga Edwin, bukan Edwin yang tadi, tapi ini Edwin Kristanto, bukan Edwin Samiaji. Ada Abed, Donsi, ada Yoa, Furi, dan lain-lain. Cukup banyak, Emen, Melati, Maruli, Kristiono, dan gembala yang bertugas Pendeta Chandra Paulus dan Pendeta Jeki Runtu. 2014 sampai sekarang, ya, ini yang PA yang sekarang ini adalah generasi kelima. Generasi yang sekarang ini adalah generasi kelima. Ya. Di sini ada Jackson, Efron, Gaby, Yola, Claudia, Brian, Yudi, Eric, Bonar, David, Ayu, Annette, Cheryl, Aileen, Stephen, Joel, banyak sekali. Dan gembala yang menggembalakan adalah Pendeta Henok Huta Barat. Pendeta yang menggembalakan Pendeta Henok Huta Barat. Perhatikan lagi, dengan pemekaran jemaat dengan pemekaran yang pertama terjadi adalah pada tahun 98 ke Makarios. Pemekaran pertama kita 98 ke Makarios. Ya, saya ulang. Dan kemudian ke Cenkuang 2008, 2012 ke Centau, Cenkuang Mekar lagi jadi Wanglin, dan mereka semua, kemudian dari Wanglin ke Usweyi, kemudian banyak lagi yang berkiprah di luar negeri ya, seperti di Amrik dan Aussie. Nah, dari PAP tersebut banyak yang sudah pergi dari kita. Mereka tidak ada di tempat kita lagi. Nah, sahabat ini, 21 November kita akan mengadakan kuis
tadi dari pertanyaan tadi akan dibantu dan nanti host akan memberikan wawancaranya dan ada hadiahnya ya. Jadi nanti hadiahnya akan diberikan. Tujuan kita mengadakan ini adalah memberikan teladan dan semangat serta melanjutkan estafet sampai dengan Maranatha kepada generasi keempat dan kelima dari PA Cendi. Kepada host yang mengatur kuis kami persilahkan. Apabila tadi ada nama-nama yang tidak kami sebutkan, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kami yakin kita semua memahami itu. Mohon dilanjutkan Ayu atau Gaby kuis. Oke, selamat sahabat semuanya. Kita perkenalkan dulu, Gaby adalah anak pendeta Jimmy Havlar. Oke, kami persilakan. Iya, oke, kita akan pakai Quizizz. Jadi Quizizz itu kita bisa pakai link yang ada di grup sharing jemaat, pemuda, ada juga di chat, di kolom chat Zoom. Mungkin juga udah di-share di grup PA Senior. Nanti diklik aja linknya, terus masuk. Jangan lupa pakai nama asli. Jadi kalau nggak salah ini kuisnya masih berhadiah kan ya? Berhadiah? Iya, jadi harus pakai nama asli. Kalau nggak pakai nama asli, nanti gugur yang jadi pemenang. Oke, jadi pakai nama asli. Hadiahnya apa ya? Saya juga nggak tahu. Hadiahnya berupa uang elektronik, entah itu OVO atau GoPay. Oke. Kemudian om-om dan tante-tante yang mungkin baru kali ini main pakai Quizizz, nanti ada nanti ada waktunya ya setiap pertanyaan. Jadi jangan kaget kalau pertanyaannya ganti. Kemudian yang akan muncul di screen adalah peringkat-peringkatnya. Siapa yang jawab lebih cepat dan lebih tepat itu nilainya akan lebih besar. Oke. Ini aku share screen supaya kita bisa lihat siapa saja yang sudah masuk. Oke, sebentar. Anggota kita tidak banyak loh. Oke, bisa kelihatan? Kayak Daniel apa nggak ada? Nah, ditunggu semuanya untuk masuk di Quizizz ini. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Tani Honces. Password lain ya? Gaby, bisa dijelasin lagi Quizizz-nya? Ada yang jawab saya? Waduh sih. Halo. Oke, ini saya jelasin lagi ya. Jadi kita akan main pakai Quizizz ini dengan link yang sudah tersedia. Ada di chat Zoom, ada juga di grup WhatsApp. Jadi diklik aja linknya. Grup WhatsApp ada di grup WhatsApp PA Senior, Pemuda Advent, dan Sharing Jemaat. Bisa diklik linknya. Kalau linknya nggak berhasil, boleh ketik ini di browsernya joinmyquiz.com. Terus nanti akan disuruh masukin kode. Nah, kodenya adalah ini 776147. Tapi lebih mudah, tinggal klik aja linknya. Oke, ini sudah 49 yang join. Apa masih ada yang mau join lagi? Udah masuk belum? Ayo. Om Heri ya? Jadi boleh ini di-scroll memang ke bawah. PA angkatan jadul Coba lama, nih, Pak. ada nggak ya nama Om Heri? Boleh dilihat, Om Heri? Pentiumnya lambat nih, Pentium lambat. Saya klik belum masuk kelihatannya. Om Heri udah ngeklik linknya? Pakai link aja, Pak. Yang Kung Fu Panda bukan Om. Yang di Om Heri pakai nama Kung Fu Panda atau nama Om Heri? Heri. Om Heri, Bang J. Si Jeki udah berani, Jeki. Jackson udah berani, Jackson. Belum ada Om. Om Heri belum masuk. Om Heri klik aja linknya. Ada lagi nggak yang kesulitan untuk masuk di? Om Heri udah punya tayangan seperti ini nggak? Kayak ada nama-namanya gitu nggak? Enggak, nama-namanya ada. Tolong dibantu Om Heri, hadiah akan bertambah loh. Boleh kalau jadi sepeda Om hadiahnya.
Betul Ini Kom, betul Kom. Ada tulisan, ada Google, ada Om Heri Mozilla, namanya ada salah ya. Om Heri, aku share di sharing jemaat Om. Ya, di sharing aja. Jadi dia tinggal di sharing jemaat ya. Iya, tinggal diklik ya Om. Nah, kasihan ini anak-anak yang mau ikut kuis lupa semua tadi nanti. Tapi Heri kita tunggu lah. Heri kita tunggu. Sebentar. Saya share Ya. ke WA Om. Harus ditunggu Om Heri, hadiahnya sepeda loh tambahan. Yang penting loh, ini yang penting. Aduh, Yang namanya Gom ini saya Jim. dukung Gom. Gom ini hebat Gom. Om Heri tinggal klik link yang saya share. Nah, soalnya itu masih di handphone ini kan saya mesti masuk WA web dulu yang di komputer. Pak, lebih cepat di handphone Pak, mainnya Pak. Oh, lebih cepat di handphone ya? Iya, mencetnya lebih cepat Pak. Johan udah main, udah join. Oh, saya nggak bisa, saya bikin soal kok. Saya bikin soal, saya pasti menang. Wong ini yang bikin. Belum tentu Kalau kok. prediksi pasti Om Nanang nih yang menang nih. Iya. Nggak, tergantung jenis handphonenya juga. Handphone saya kan jadul, saya kalau kalah kan malu, saya bikin soal. Malu. Udah punya kunci jawaban, kalah lagi, malu banget ya. Iya, malu. Ini dari 54 peserta, berarti hanya ada 6 orang, saya Ciana nggak ikut, host nggak ikut. Jadi hampir semua peserta. Kalau generasi senior yang menang tetap OVO ya. Iya. Gini kita lihat aja siapa yang menang, hadiahnya kan Nggak ada sepeda. pulsa ini. Ayo, kita kasih waktu 2 menit. Kuis sore ini Om Johan Karena 54 yang batasan. ikut. Iya. Oke. Ya, oh iya, dalam keluarga ya banyak yang ikut. Om Heri sudah? Ntar dulu lagi nyari mau pindah ke laptop. Oh, boleh Tante Evi, silakan. Waduh. Siapa yang tadi yang mendengus tadi, siapa yang mendengus? Halo. Om Daud, mohon maaf, ayo mute boleh ya Om. Ya. Nah, ini lagi quiz di Zoom. Nah. Yuk, kita kasih waktu 1 menit. Jangan terlalu lama karena Heri minta bantuan Om Heri. Karena ini Jadi minta waktunya bantuan anaknya. kita ke Om belakang. Johan, komando start ada di Om Johan ya. Jadi kalau Oke. Om Johan bilang start, aku start. Oke. Ya, saya hitung. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Om hitungnya cepet banget Om. Nah, udah masuk. Udah masuk ya. Asang udah masuk, Sang? Belum, nih masih ini kan signalnya lagi begini. Oke, saya kasih waktu 60 detik. Udah masuk, gimana lagi nih? Ditunggu aja Om Heri. Om klik linknya, terus masukin kodenya Om. Nah, kok Heri udah masuk, cuma tinggal nunggu sekarang kok. Tinggal nunggu dimulai di start. Nah, namanya dulu Om. ini sudah masuk namanya. Oh iya berarti tunggu Om. Belum Om. Tunggu Pak. Sabar Nanti Om. jawabnya gimana? Jawabnya diketik atau gimana? Sabar Om. Tunggu, belum mulai. Tunggu Tante Ya, Evi. sahabat sore Om Johan aja apa host untuk kuisisnya Om, biar rame Om yang ikut Om. Kenapa? Nggak bisa masuk nih di laptop, kenapa ya? Nggak, Kalau di cuma laptop tinggal. oh Tante agak susah. Kalau mau di handphone aja Tante Evi. Yuk, kita sudah mau mulai. Kalau dari laptop, Tante bisa tulis joinmyquiz.com yang ini di browser, kemudian masukkan kode ini. Seperti Om lagi di sini. Oke, Ini Tante. Kita sabar dulu ya. Inilah PA zaman dulu. Yang begitu, saya kira cuma saya doang. Ternyata, aduh. Generasi saya memalukan sekali. Asang sama Heri itu generasi saya. Kecuali Wibi, kok dia cepet ya. Memang Wibi kelihatan lebih muda dari kita. Nggak di Oke, udah selesai sih. Udah masuk. Udah bisa, Vi? Belum karena udah jalan Nah, aja. nanti yang pertama jangan langsung mulai. Dikasih contoh dulu. Iya, gini ya, saya kasih contoh. Saya kasih Nggak contoh bisa, ya. Om. Nggak bisa Om. Nah, saya kasih contoh yang beda. Saya kasih contoh yang beda, bukan yang soal. Takutnya mereka nggak ngerti. Oke, saya kasih contoh begini. Evi, sekalian lanjut aja, Vi. Siapa tahu masih sempat. Jadi misalkan begini. Misalkan begini ya. Siapa Presiden Indonesia yang ke-7? Nanti ada 4 jawaban. SBY. Ini jawabnya di mana ini? Kenapa?
Kita mencetnya yang mana ya? Belum dimulai Om. Nggak apa-apa kalau sponsor yang nanya, nggak apa-apa. Sebenarnya seluruhnya kuis ini bukan pada saat kuisnya, kayak sebelum kuisnya. Jam 9 selesai ini acara Oke ya. PAD-nya. Gimana, kita sudah bisa mulai? Mulai aja nggak apa-apa kalau di WA aku. Perlu contoh, nggak perlu contoh ya, udah ngerti semua ya? Oke, ini multiple choice. Oke, saya kembalikan ke Gaby. Start aja Gaby, lanjutkan. Om, nanti lihat handphone, di situ akan ada dan dipilih jawabannya di handphone gitu. Ya, jawabannya ada di handphone ya, Om Tanda. Pencetnya di mana nih? Pertanyaannya apa? Nggak kelihatan ya? Ada tak Om di handphone Om? Oh, di handphone? Ya. Ada juga di pakai WA. Di handphone di mana ini? Nggak ada di handphone. Lihat pertanyaannya. Jawabannya di belakang kursi. Oh, pertanyaannya nggak disebut ya? Nggak ngerti ya, ada pertanyaannya juga. Oh, pertanyaannya nggak ada. Pertanyaan gimana jawabnya? boleh bantu. Ayo pertanyaannya di mana Ayu? Tanya sendiri, jawab sendiri. Udah kalah Pak, ketinggalan arek-arek. Kayak iso Om, di Pak. handphone nih Om. Ada di laptop. Di laptop nggak bisa. Ada Om. Pencet yang awal yang bisa pencet aja deh. Anak muda aja deh. Susah ini. Nah, penonton aja kita Pak Heri. Di laptop aja di phone ya. Saya juga pakai laptop, nggak ada apa-apa. Ini salah soal. Saat ini yang memimpin Jonathan Nara, Famudia, sama saya. Pertanyaannya apa? Ini nggak ngerti. Sama Pak Heri, nggak tahu apa, udah kayak orang gila ini. Udah bela-belain bangun jam 1 malam, nggak ada soal pula. Gimana mau jawab? Pertanyaan aja nggak tahu. Ada 2 orang yang perfect loh. Mestinya pertanyaannya diumumkan gitu jadi dengar. Ini nggak kelihatan. Sudah diumumkan Om Heri. Yola. Yola, Oh, belum selesai nih. Masih berlanjut kah? Pertanyaannya udah habis ya Om. Oke, sudah ada pemenangnya, bisa di-announce. Ya, masih berlomba ya? Kalau saya nggak ikut lah. Apa ini mau disudahi aja? Sudah ketemu 3 juaranya. Atau kita mau tunggu sampai ada pemenang-pemenang? Apakah masih ada calon pemenang? Sepertinya tidak ada ya. Ada lagi udah. Ini contoh soal ya? Contoh soal udah. Ya ini contoh Om, nanti dulu. Siapa pemenangnya Ini Ju? kuis terlucu nih kali ini. Udah. Saya kira Udah udah nyerah selesai. ya. Cuma kita dikerjain anak. Sudah bisa di-close. Memang kuis ini Kira cuma soal saya mudah. dengan Pak Heri. Banyak juga yang punten 0. Sudah bisa? Sudah bisa diselesaikan? Ketemu Heri Kurniawan juru kunci. Oke, sudah ketemu. Oke, boleh di-close. Oh, ini di handphone baru pemenangnya kan? muncul. Oke, Udah bisa fokus. sudah ya. Pemenangnya siapa? Yola, Claudia, dan Stanley. Oke, sip. Selamat untuk kalian bertiga. Kalian adalah generasi kelima dari Jemaat Cernih. Ini membuktikan tongkat estafet memang sudah bagian dari kalian. Dan kita bisa melihat betapa sulitnya para orang tua tadi seperti Heri, Sebenarnya Hasan, pertanyaannya apa tahu sih? bagaimana cara bermain. Dan ini kita harus akui milenial adalah lebih cepat
Pak, sama Pak, dulu aku juga gitu Pak. Jadi memang susah, kita nggak bisa nguber kok. Ini Beda nih, beda Pentium ini. Generasi lama siapa dan itu? Generasi lama siapa? Minta puisinya diulang kayak ini. Ayo yang jadi kalian bisa bayangkan ya, bukan hanya saya saja. Ini diadu yang kalah deh. Oke, kita lanjut. Karena waktu juga, kita akan masuk ke lagu pujian. Kali ini Leonie dan Messi yang merupakan anak-anak dari generasi ketiga yang melahirkan, bukan, generasi ketiga anaknya itu namanya Rudy dan Eni Seriowan. Nah, anak mereka Leonie dan Messi, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kami persilakan. Leonie Messi, Tuhan memberkati. Lanjutkan pelayanan kalian ya di jemaat Eklesia. Baik, kita akan masuk ke foto-foto jadul. Host, mohon maaf, nanti ada lagu yang diloncatin saja. Setelah saya nanti foto-foto ini langsung Nanang, karena Nanang harus masuk ke Cengkuang 4:15. Jadi saya Nang ya, bisa Nang ya, saya masuk foto dulu. Oke. Oke, silakan. Nanti Nanang lanjut, baru nanti lagu. Jadi ada lagu yang kita loncatin. Baik, kita akan lihat foto-foto. Ada 15 foto. Ini adalah sebelumnya ada satu foto lagi di atas ini tahun 84 bisa ditayangkan. Ini 86. 84 bisa dapat. Terus ini 84. Ini adalah satu generasi PA yang pertama ya. Jadi waktu itu Asang saya mungkin fotonya tidak terlalu jelas, tetapi ini adalah generasi yang pertama. Itu ada perkemahan di belakang, pemerintahan pramuka,
ada Daud, ada saya. Oke, kita lanjutkan ke PA 86, masih generasi Tamrin 2. Next, ini saya sama Daud di perkemahan yang kedua, tadi ada di kuis itu jawabannya ya. Ini di Pantai Anyer, ini adalah PA zaman-zaman itu kita begitu semangat, sering ada perkemahan, berbeda dengan generasi milenial sekarang. Lanjut, mungkin karena waktu juga ya sekarang, ini juga di Sukabumi, ini juga ada Eeng bersama kita. Foto-foto bisa kami dapatkan lebih banyak, karena tidak ada sosmed pada saat itu. Lanjut. Dan ini adalah retreat. Pada saat itu kita mengadakan retreat di Ciloto, masih pendeta Alumowa. Kalau kalian perhatikan Cohu masih segar bugar ya di situ. Cohu, Wibi juga masih segar, ya masih seperti anak-anak. Sekarang udah kayak masih anak-anak juga. Lanjut. Ya. Yang mana? Ya, lanjut. Rambut kita masih banyak. Lanjut. Nah, ini saya mau stop sebentar. Di sini kalian perhatikan angkatan di atas itu Tamrin 2 ya, generasi PA yang klaster pertama dibandingkan klaster kedua, Edi Nurhan dan Aman dan rekan-rekan. Cara berpakaian kita di Ancol itu sudah salah kostum semua itu. Ke Ancol pakaiannya gini itulah PA zaman dulu ya, formalitas. Yang paling kanan itu saudara Heri, rambutnya seperti pemain band zaman itu ya. Kita masih gondrong semua, Daud juga masih subur ya. Asang juga masih ceria, sekarang udah habis semua kita. Kecuali Heri rambutnya masih banyak. Aman juga masih oke, Edi juga masih segar. Sekarang juga masih segar. Lanjut. Ini lokasi di Ancol. Nah, ini kita mengadakan retreat di MT Haryono 2, masih ada saudara Winston, masih langsing-langsing semua para ibu-ibu ya. Dan lanjut lagi, ini adalah tahun 91. Jadi generasi 20 tahun. Setelah kita menikah, seperti juga sekarang ya, Daniel dan kawan-kawan menikah, kita mengadakan perjalanan bersama ke Unai ya, dengan pasangan-pasangan. Ini lagi enak-enaknya waktu itu, lagi seneng-senengnya lah ya, lagi nikmat-nikmatnya kalau kita bilang ya. Masih menikah 2-3 tahun seperti Jackson aja kayak bulan madu. Nanti sudah lama-lama jadi bulan dan bintang itu. Lanjut. Oke. Tahun 92. Nah, ini generasi klaster kedua. Ada Nanang, ada Benta Glory. Nggak tahu mereka itu ngangkat tangan buat apa, tapi yang jelas senam pagi. Perhatikan itu gayanya Nanang sama Telly itu ya. Ada Daniel, ada Benta Glory. Ini di perkemahan juga. Jadi waktu itu rasanya sering camping lah, hampir 8-10 kali kita berkemah itu. Lanjut, kita bisa lanjut lagi. Tinggal 5 foto lagi. Nah ini generasi 89, kita mengadakan rekreasi bersama juga. Perhatikan lagi, Cohu ya, sangat aktif, tidak seperti sekarang, ortodoks. Ya, itulah makanya ya masih segar sekali itu di tengah-tengah dengan racket tenisnya ada saudara Usman, ya. Nanang juga masih ada, Daud. Nah, yang di tengah itu artis-artis, yang paling kiri ya pacar saya yang sekarang jadi istri. Di foto kedua dia tengah-tengah ya. Ana masih cantik sendiri dulu ya. Evi, Jeffrey juga. Ya, walaupun agak kusut-kusut lah sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini kita gabung dengan generasi ketiga. Kita ada Ria, ada Eni, ada Harlon, ada Michael, Rentama. Ini kita ke Ancol ini. Saya ingat sekali dan kita senang juga gabung lagi masuk generasi berikutnya. Jadi dari generasi memang aktif ya, MT Haryono 2, baik Tamrin 2, MT Haryono 2. Oke, lanjut. Ada Hesti juga. Kita lanjut. Lanjut lagi. Next. Masih ada? Host, bisa gerak. Nah ini kita adakan di Lido tahun 2000. Ini waktu itu makarnya sudah berpisah. Tetapi kita mengadakan satu KKR bersama di Hotel Setia dengan saudara Samili sebagai pembicara. Jadi kita mengadakan waktu itu nuansanya kita ambil Paskah ya, Paskah. Waktu itu pas hari Paskah. Nah ini kita gabungan, ada Empek segala situ ya, almarhum. Dan ini kita bergabung, ada Gunawan Cokro. Ini gabungan 2 gereja, Makarios dan Cenli. Ya. Ada Handoko itu juga depan, ada Pak Haryono, almarhum juga masih ada. Di belakang itu para pemuda semua. Ada Edwin Samiaji, apa. Saya yakin foto kita aman juga ada, cuma tidak nampak. Lanjut, ini di Hotel Setia. Nah, ini ada kesalahan, bukan tahun 95, tapi tahun 2002 sebetulnya, cuma tidak sempat saya ganti. Saudara Heri memperkasai rekaman. Jadi Cenli itu pernah rekaman. Sayangnya rekaman ini, Pemuda Advent ini tidak pernah ditayangkan ya, mungkin ada kesalahan teknis atau apa, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah masuk studio ya, pokoknya udah foto, ada kenang-kenangan. Inilah tahun 2002 sebetulnya ya, rekaman kita yang pertama. Lanjut, ada juga mama dari itu ya, Mertua Jackson. Nah ini penamatan, ini master guide ini di atas ini sebetulnya masih ada. Sebelum ini masih ada foto kita juga atau ini.
ini adalah penamatan. Saya ingin memberikan, mungkin kita semua apresiasi kepada Harlon yang telah memberikan kesempatan kepada 35 master guide untuk tamat walaupun secara karbitan. Kita bisa lihat wajah-wajah di sini, foto-foto, kita juga bisa lihat ada Cik Lulu ya, itu ada Erik juga masih kecil, Ayu masih kecil. Ini peristiwa tahun 2005, 15 tahun yang lalu, ada Jessica juga. Jadi ini adalah Harlon yang memperkasai, dan kita ditambahkan 2005 Pak. Berapa? Saya berangkat ke Amerika 2004. Oh 2004, berarti tahun 2004 lah ya, mungkin ada selip 1 tahun. Sebelum kamu berangkat lah Harlon ya. Nah, kemudian kita next. Ini ada penamatannya juga, dan kita juga senang. Ini foto ini kita simpan, Pendeta Wenas. Dan ini merupakan PA zaman itu yang sudah menjelang tua sama Harlon dikarbitkan semua. Yang bisa berenang, tidak bisa berenang dikarbitkan. Jadi pokoknya kita jadi master guide aja. Nah, ternyata kita bermanfaat, sampai hari ini kita masih aktif di PA. Mungkin ini foto yang terakhir, sebelum Nanang masuk ke... Ini terakhir ya, host ya? Udah habis ya? Oke, hanya ini bisa kita tayangkan. Mungkin tidak banyak foto yang bisa kita tampilkan, mohon maaf apabila tidak ada wajah-wajah yang lain. Tadi di master guide itu juga ada Hani Bogar segala macam. Nah, ini Saudara Nanang yang akan menjelaskan perjalanan dari Tamrin 2 MT2, karena beliau adalah waktu itu ibaratnya Habib Rizik lah pada zaman itu ya. Dia cukup keras, sampai sekarang kumisnya juga masih manteng. Nah, dia akan menjelaskan. Dia ada waktunya, karena harus ke Cengkuang ya. Nang, kami persilakan, waktu udah kamu mepet banget. Oke, baik. Terima kasih buat PA MT Haryono Chenli sekarang ini. Selamat sahabat buat kita semua. Mungkin biar tidak banyak buang waktu, saya lanjut aja apa yang sudah disampaikan saudara Johan tadi, Ko Johan tadi. Saya mulai dari MT Haryono ya. Saya mulai dari Tamrin 2. Saya ingat pada tahun 85 saya ke Tamrin 2 pada waktu itu. Pada waktu itu masih, ya betul, Tamrin 2 di Jalan Tamrin lantai yang ketiga ya. Sama dengan sekarang. Kalau sekarang MT Haryono lantai yang ketiga, pada waktu itu di Jalan Tamrin, Gedung Pertemuan Advent, lantai yang ketiga. Waktu pertama kali saya sampai di sana, waktu hari Sabat, itu sebenarnya saya shock ya. Saya shock, anggotanya itu orang-orang tua, kemudian orang-orang muda pada waktu itu hanya ada Johan, Daud, ya. Ella, Sansan, Ana, Sansan, Ella, ya. Asang ada sebentar ya. Asang ya. Ke Amerika. Ya. Asang ada. Tapi pada waktu saya pas masuk situ Asang udah nggak ada. Ya, Asang udah berangkat. Asang udah berangkat. Nanti setelah beberapa tahun kemudian balik dia. Nggak banyak lah, ya kan? Nggak banyak. Saya shock karena saya itu kan belum lama tamat dari Unpad dengan suasana PA yang begitu luar biasa, hingar-bingarnya, begitu serius. Kemudian setelah dari situ tiba di Jakarta, saya masuknya di Salemba. Jadi bayangkan aja suasana PA-nya di gereja-gereja yang seperti itu. Kemudian saya ke situ, ke Tamrin 2 pada waktu itu. Saya syok ya, karena begitu masuk Sabat, yang pimpin lagu pada waktu itu adalah mamanya Budiawan. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, mamanya Budiawan di depan pimpin lagu untuk masuk khotbah, ya kan? Dia yang baca ayat, jadi terus pakai bahasanya bahasa Hakka pada waktu itu. Kamu baptis dulu bingung ya, saya mau ketawa terus itu. Tapi lihat dengan suasana gereja yang anggota cuma segitu, orang-orang tuanya juga mungkin nggak sampai 10 kali ya, atau sekitar 10 lah. Tambah anak-anak muda, mungkin pada waktu itu, John, kalau nggak salah kita berjumlah cuma sekitar 15 orang kali ya. Ya. Saya rasa ada Jefflin sama Wendell. Jefflin Wendell ya, kan sama bergabung. Jefflin dan Wendell, ya. Nggak lebih dari 20 lah. Pada waktu itu pendetanya pendeta Lumua, ya. Pendeta Lumua bilang, bantu dong gereja ini masuk di sini. Itu sebenarnya saya berpikir, aduh, Salemba yang begitu enak, ya kan, anak-anak mudanya begitu aktif, terus banyak yang saya kenal, cuma ya mengingat pendeta Lumua minta bantuan, ya udah deh masuk ke situ.
Nah, ya itulah mulai perjalanan masuk ke Tamrin 2 ya. PA-nya pada waktu itu yang kita lakukan pada waktu zamannya itu setelah khotbah sahabat, potluck, terus sambung ya. Habis itu ya udah bubar. Pada saat itu memang zamannya Ko Johan masih lagi pacaran dengan Ciana, Daud masih lagi pacaran dengan Eeng, jadi mereka habis itu pergi dengan pasangan masing-masing, nggak tahu kemana lah ya, berkeluyuran. Itulah, jadi zaman itu PA-nya seperti itu, cuma sampai sekitar jam 2, jam 3, habis itu udah selesai. Di zaman yang sama itu kemudian ada masalah Tamrin 2 itu harus digusur, ya kan? Jadi harus pindah ke MT Haryono, ya, pindah ke MT Haryono. Saya ingat pada waktu itu proses pemindahan pada waktu itu, di zaman itu Teli udah masuk, Linda sudah masuk, Peter sudah masuk, ya, udah gabung. Jadi udah mulai lebih rame lah. Cahu masih tetap ada kan pada waktu di situ. Jadi pada waktu mau pindah itu ada masalah karena orang di Tamrin 1 itu nggak izinkan gereja lantai 3 dan lantai 5 Cisdak sekarang untuk pindah dari gedung itu. Mereka mau kita bergabung bersama-sama untuk tidak pindah ya dari Tamrin. Tetapi kita bersyukur pada waktu itu ada pendeta Lumoa yang orangnya cukup punya prinsip ya, tidak mau diganggu oleh orang-orang yang yang hanya mau mencari keuntungan sendiri. Jadi dilawan. Kata pendeta Lumoa, udah kita lawan. Pintu gereja pada waktu itu dipaku ya, dipalang dengan kayu. Jadi di itu kita bongkar palangnya, kemudian kita pindah barang-barangnya dan kita angkut ke MT Haryono 2. Nah itu kalau Johan bilang jihad, ya itulah mulai aksi jihad kita yang pertama ya, melawan orang-orang dari Tamrin 1 pada waktu itu. Mereka mencoba menghalang-halangin, tapi pada waktu itu kita ditemani oleh Dani Lumoa ya. Jadi ya cukup juga punya backing kita yang cukup kuat ya. Pindah ke MT Haryono 2 ya, pindah ke MT Haryono 2 ya, ini mungkin saya ingin ceritakan di MT Haryono 2 pada waktu itu udah masuk ke generasi kita ya. Saya masih ingat pada beberapa waktu yang lalu sempat bertemu dengan Budi dan Revi. Mereka pernah berbakti di satu gereja yang lain, kemudian mengeluh dengan acara, maksudnya pagi-pagi mereka yang datang, mereka yang memulai acara sampai tutup sahabat, mereka yang ambil bagian. Saya sebenarnya cuma ketawa. Itulah yang terjadi dengan zaman kita dulu ya. Zaman kita dulu waktu di MT Haryono awal-awal. Pagi-pagi saya, Cahu, Teli, Peter, Yung Kwang, Linda. Kita berenam pada waktu itu. Ditambah dengan pendeta Lumoa ya. Kita bertujuh ya. Sudah tiba di gereja untuk memulai gereja. Anggotanya belum datang, semua masih pada sibuk. Ko Johan sudah married ya pada waktu itu. Si Daud udah married, Ko Heri udah married. Nggak ada, maksudnya hanya kita. Jadi sekolah sahabat dimulai dengan kita. Kemudian kayaknya diskusi sekolah sahabat pun itu nggak rame ya, karena belum pada datang. Udah mau khotbah baru pada muncul. Ya kan, udah mau khotbah. Di sisi yang lain, kita balik lagi kayak di Tamrin ya. Di Tamrin 2 pada waktu itu karena orang-orangnya tua, jadi conference pun untuk mau melayani di Tamrin 2 pada waktu itu nggak ada yang mau datang ya. Minta pelayanan dari conference nggak ada. Jadi makanya nggak heran ya. Yang khotbah itu hanya pendeta Lumoa terus, Om Winston terus. Jadi hanya sekitar situ-situ. Jadi begitu pindah ke MT Haryono masih image yang seperti itu masih ada ya. Minta pendeta untuk khotbah atau kita undang tamu dari conference itu sangat susah ya, sangat susah. Ditambah anggota-anggota pada waktu itu juga yang sudah berumah tangga ya, sudah kurang aktifnya. Jadi datang ke gereja itu hanya semua sekitar khotbah. Habis khotbah pulang. Sedangkan kelompok orang-orang muda ini PA pada waktu itu
kita sering punya markas bukan di Petamburan. Kalau sekarang ini markasnya di Petamburan, kita di samping Petamburan, Tanah Abang, ya, Perumnas Tanah Abang, Perum Tanah Abang. Itulah markas dari PA generasi kedua, ya. Markas kita di sana. Jadi kita suka ngumpul di sana, suka berdiskusi apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah aksi daripada jihad pada waktu itu yang kita lakukan, anggota PA. Kita sudah di tiap majelis kita sudah sampaikan kepada anggota-anggota majelis, generasi-generasi yang lebih tua, untuk memperhatikan orang-orang muda dan kebutuhannya, tetapi tidak dihiraukan, mereka tetap pulang. Kita bilang cobalah bikin potluck supaya bisa berlanjut dengan acara PA seperti waktu masih di Tamrin, itu pun tidak dihiraukan. Ya, ini sorry bukan buka aib, tapi inilah yang terjadi, ya. Tapi jangan dicontohin oleh generasi yang sekarang, ya, karena tujuan dan maksud kan pasti berbeda-beda. Sekarang tujuannya sudah bukan seperti ini. Itu tidak dihiraukan. Akhirnya kita bikin satu aksi. Kita bilang biasa yang datang gereja pagi itu adalah anak-anak muda, PA, ya. Kita bikin tobat ini orang-orang tua, ya. Kita jangan datang ke gereja. Kita bikin beberapa sahabat nggak datang ke gereja, jadi gereja nggak ada yang urus, waktu pagi nggak ada yang buka, maksudnya yang ada mau mulai itunya, jadi begitu mereka datang, mereka bingung, kok gereja nggak ada aktivitas. Nah, tetapi kita bukan tidak itu, kita berpikir biarlah, ini gereja biarlah mereka yang urus, kita coba belajar di sana. Apa yang ada sebenarnya di gereja-gereja yang lain, apa sama dengan gereja MT Haryono 2 pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya ke Taman Harapan, saya lupa, Teli kalau nggak salah atau Peter itu ke Taman Sari. Jadi kita mencar ke beberapa gereja yang kita pikir kita bisa ambil contoh, ya. Kita belajar dari sana untuk ambil contoh apa sih yang mereka lakukan di sana. Nah, jadi setelah pergi ke sana, kita pulang, ngumpul lagi di Tanah Abang, di markas besar kita di Tanah Abang. Kemudian kita diskusi apa yang kita temukan di gereja-gereja yang sudah kita kunjungi. Karena kita tidak hadir pada saat itu di gereja, paniklah para majelis, ya. Jadi besoknya saya diteleponin, tapi sebenarnya ini pendeta Lumot sudah tahu aksi yang akan kita lakuin. Diteleponin terus ditanya, kita bilang enggak, kita nggak akan bergereja lagi di MT Haryono 2, ya. Kalau tidak ada perubahan daripada anggota majelis dan orang-orang tua. Sebenarnya masih muda sih, tapi sudah berumah tangga, yang tidak pernah mau memperhatikan kebutuhan dari orang-orang muda, ya, pada waktu itu. Mereka bilang, oke, akan diperbincangkan di majelis. Kita bilang, sebelum ini rampung, sebelum ada kata sepakat, kita tidak pernah akan kembali ke MT Haryono 2. Benar, sahabat berikutnya lagi kita tidak datang. Kita berkunjung lagi ke gereja-gereja yang lain. Ya kan, kita berkunjung lagi ke gereja-gereja yang lain. Tambah panik, jadi mereka melihat ini kan suatu keseriusan. Akhirnya mereka memutuskan bahwa oke, akan diadakan potluck, kemudian diadakan acara PA. Makanya PA itu mulai terjadi lagi dan berlangsung terus sampai saat ini. Dan kalau ada potluck lagi di gereja, itulah mulai awalnya, ya, untuk potluck lagi di MT Haryono pada waktu itu. Tetapi kan kita orangnya cuma sedikit. Jadi dan kebetulan PA pada zaman kita itu PA mandiri, ya, orangnya tidak manja, orangnya tidak berharap kepada majelis. Kita bisa mengurus diri kita sendiri, kita bisa ngatur kita diri sendiri. Jadi kita sering, makanya tadi kalau kita lihat banyak foto-foto camping. Kita sering camping, ya. Jadi setiap Sabat sore setelah acara siang, acara PA di gereja, kita pergi camping. Ke Cibodas, kadang-kadang Cibubur, ke Bandung, ke banyak tempat lah, tempat-tempat camping. Kita sering cari-cari tempat camping, kemudian kita camping. Nah, itulah yang terjadi dan akhirnya camping-camping kita itu sering diikuti oleh orang-orang tua akhirnya, ya. Dan kita mengajak orang-orang tua. Dan sehingga mulai makin lama PA-nya makin ramai ketika kita masuk lagi balik ke
adakan PA di gereja, PA-nya itu sudah semakin ramai ya. Jadi mungkin itulah yang terjadi dengan PA zaman kita, itulah yang kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dan saya masih menitipkan satu anggota jihad yaitu Citeli di MT Haryono 2 atau Cenli sekarang ini. Jadi cukup harus hati-hati dengan beliau ya, karena ini salah satu jihad ya yang pernah melakukan hal jihad di masanya. Terima kasih. Amin. Oke, Mungkin terima kasih. saya mau tambah Saudara. satu ayat ya. Saya ingin kasih satu ayat untuk generasi PA zaman sekarang ini. Maksudnya tadi saya bilang kita jangan ambil contoh di zaman kita, karena zaman kita itu kan mau melakukan sesuatu tapi untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Saya ingin kasih satu ayat di 1 Korintus 7 ayat yang ke-35 ini bercerita tentang hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil oleh Allah. Ini kan untuk kebutuhan kita dipanggil oleh Tuhan. Di 1 Korintus 7 ayat yang ke-35 ya, di sana dikatakan demikian. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan ya. Jadi generasi PA sekarang ya, biarlah kita melakukan sesuatu yang baik, bukan untuk menghalang-halangi masa mudamu untuk tidak memiliki kebebasan, tetapi bekerjalah untuk Tuhan ya. Jangan terlalu sibuk dengan urusan pribadi, bekerjalah untuk Tuhan, lakukan yang baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan ya. Jadi jangan urusan dunia mengganggu kita dalam melayani Tuhan. Terima kasih.